Halo teman-teman, Doraemon kembali lagi nih teman dengan topik yang berbeda ya tentu saja kali ini. Dan yang pasti tidak kalah menarik ya teman-teman. Oke, sebelum kita ke pembahasannya, jangan lupa dukungannya ya teman-teman, klik subscribe dan jangan lupa jempol manisnya ya. Oke, terima kasih yang sudah mendukung ya. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang drama-drama Korea yang sangat-sangat bagus menurut saya. Ini menurut saya ya teman-teman karena selera masing-masing orang kan berbeda-beda. Belum tentu menurut saya bagus, tapi menurut teman-teman juga bagus. Tapi saya jamin kok ini sangat-sangat keren ya teman-teman. Oke, kita langsung saja ke drama yang pertama yaitu Sky Castle. Nah, Sky Castle ini menceritakan kisah tentang 4 keluarga yang tinggal di lingkungan elit dan terobsesi pada pendidikan anak-anak mereka. Nah, kenapa drama ini sangat bagus dan bahkan trendingnya itu sangat bagus di Korea, teman-teman? Karena memang permasalahan yang diangkat di drama ini itu memang betul-betul real atau yang sering terjadi di Korea, teman-teman. Sky Castle ini menceritakan tentang kisah 4 keluarga yang tinggal di lingkungan elit bernama Sky Castle. Nah, istri-istri mereka, para istri mencoba untuk membuat suami mereka menjadi semakin sukses dan juga mereka sangat terobsesi dengan pendidikan anak-anak mereka, teman-teman. Nah, keluarga yang pertama yaitu keluarga Han Seo Jin yang diperankan oleh Yum Jung A menikah dengan seorang ahli bedah ortopedik Kang Ju-san yang diperankan oleh Jung Jun Ho dan mereka memiliki 2 anak perempuan. Seojin tampaknya memiliki kehidupan yang sangat sempurna tetapi ia memiliki rahasia yang ia simpan dari teman-temannya. Keluarga yang kedua yaitu keluarga Lee So-im yang diperankan oleh Lee Tae-ran. Itu seorang penulis buku anak-anak yang merupakan penghuni Sky Castle baru. Nah, Lee So-im ini berbeda dengan ketiga keluarga yang tinggal di Sky Castle. Ia tidak begitu memaksakan pendidikan kepada anaknya. Nah, So-im ini merasa kehidupan di Sky Castle dan obsesi orang tua terhadap pendidikan anak-anaknya telah membuat semuanya berjalan tidak normal. Yang membuat dia mulai tertarik dengan kisah penghuni sebelumnya, penghuni rumah yang ia tempati itu, yaitu yang berantakan karena sang ibu Lee Myung-ju yang diperankan oleh Kim Jung-nan itu bunuh diri disebabkan oleh ulah anaknya. Akibat kejadian tersebut, sang ayah mengundurkan diri dari rumah sakit tempat ia bekerja. Nah, terus keluarga yang ketiga yaitu No Seung-hee yang diperankan oleh Yoon Se-a yang menikah dengan seorang profesor sekolah hukum yaitu Cha Min-hyuk yang diperankan oleh Kim Byung-chul. Suaminya berbicara tentang keadilan dan kebahagiaan tetapi ia adalah seorang yang memiliki egoisme tinggi. Keluarga yang keempat yaitu keluarga Jin Jin-hee yang diperankan oleh Onara yang berasal dari keluarga kaya. Ia mengagumi Han Seo Jin, yaitu yang keluarga pertama tadi ya teman-teman. Dan ia mencoba untuk mengikuti apa yang Seo Jin lakukan untuk anak-anaknya. Jin Jin-hee menikah dengan seorang ahli bedah ortopedi yaitu Woo Yang-woo yang diperankan oleh Ju Jae-won. Nah, para ibu-ibu ini menggunakan berbagai cara untuk memasukkan anak mereka ke sekolah bergengsi yaitu Seoul National University. Drama ini juga dengan jelas menggambarkan jiwa anak-anak dari keluarga tersebut menjadi serba salah karena tekanan untuk mendapatkan prestasi akademik. Nah, kisah tentang orang tua yang menginginkan kesuksesan lewat pendidikan dan bahkan dengan menyewa konselor paling mahal ini dinilai mampu menggambarkan tentang kehidupan keluarga elit Korea Selatan. Pendidikan dan semangat untuk sukses tetap ada dan selalu konstan dalam masyarakat Korea Selatan, teman-teman. Nah, drama Sky Castle ini seakan mengolok-olok obsesi orang tua elit di Korea Selatan terhadap pendidikan anak
yang dinilai sangat kompetitif. Nah, dengan cerita yang dinilai mampu menggambarkan keadaan sosial dari keluarga elit tersebut, maka Sky Castle cukup mendapat perhatian dari masyarakat Korea Selatan dan dinobatkan sebagai drama dengan rating tertinggi dalam sejarah TV kabel, bahkan mengalahkan rekor Goblin, teman-teman. Teman-teman, kita ke drama yang kedua yaitu Reply 1988. Drama ini merupakan drama Korea dengan rating tinggi yang tayang di TVN. Drakor ini tayang 2015 sampai 2016 dan dibintangi oleh Hyeri Girls Day, Park Bo Gum, Go Kyung Pyo, Ryu Jun Yeol, dan Lee Dong Wi. Nah, drakor Reply 1988 ini mengusung cerita sosok misteri dari suami untuk pemeran utama yaitu Sung Deo Sun yang diperankan oleh Hyeri. Dalam drama ini ada dua kandidat yang diduga menjadi suami dari Sung Deo Sun, yakni Kim Jung Hwan dan Choi Taek. Nah, sayangnya teman-teman, di akhir episode pernikahan Sung Deo Sun tidak ditayangkan. Jalan ceritanya itu tentang tahun 1988 di mana Duksun, Jung Hwan, Sunu, Taek, dan Dong Ryong merupakan siswa SMA. Mereka berlima sudah menjadi teman sejak kecil. Nah, keluarga mereka pun dekat satu sama lain, teman-teman. Mereka selalu menghabiskan waktu bersama. Apapun yang mereka lakukan selalu bersama, bahkan makan pun mereka berbagi satu dengan yang lain. Kelima keluarga ini ya teman-teman. Nah, keluarga yang pertama yaitu keluarga Duksun. Mereka itu miskin dan mereka tinggal di rumah semi basement. Sedangkan Duksun sendiri memiliki kepribadian yang ceria. Ia suka menari dan bernyanyi. Namun ia selalu berkelahi dengan kakak perempuannya Bora. Yang kedua keluarga Jung Hwan, di mana keluarga mereka itu kaya, namun kayanya mendadak. Mendadaknya karena apa? Dinonton ya teman-teman. Nah, Jung Hwan sendiri itu tergila-gila pada sepak bola. Nah, keluarga yang berapa itu yang ketiga ya, yaitu keluarga Sunu merupakan murid teladan di sekolah. Ia juga merupakan anak baik di mata ibunya. Sunu ini hanya memiliki ibu beserta satu adik perempuan. Keluarga yang keempat yaitu keluarga Dong Ryong, di mana Dong Ryong itu suka menari dan bergaul dengan 4 orang temannya. Ia tidak ingin melanjutkan kuliah karena nilainya selalu jelek. Nah, yang terakhir yaitu Choi Taek. Nah, Taek sendiri merupakan pemain Go yang dikenal sebagai dewa. Nah, sejak putus sekolah, Duksun, Jung Hwan, Sunu, dan Dong Ryong adalah satu-satunya yang dia punya. Jadi Choi Taek ini dia memilih putus sekolah untuk menjadi pemain Go yang sangat terkenal. Drama ini menurut saya sangat bagus karena jalan ceritanya yang menurut saya tidak bertele-tele dan sangat sulit ditebak, teman-teman. Bukan seperti drama-drama lain yang kita sudah tahu, oh endingnya seperti ini, endingnya akan seperti ini. Kalau di Reply 1988 tidak ya teman-teman. Dan ceritanya juga mengangkat tentang keseharian. Keseharian tidak ada yang dilebih-lebihkan dalam cerita ini. Next kita ke drama yang terakhir yaitu The Great Queen Sunduk. Sunduk ya bacanya, atau bacanya biasa Seondoek. Ya, pokoknya begitulah ya teman-teman. Nah, drama ini merupakan drama kolosal ya teman-teman, di mana bercerita tentang kisah ratu pertama di Korea, di mana dia terlahir kembar namun terpisah karena kejahatan misil, teman-teman. Ratu Sunduk atau Queen Sunduk itu terlahir kembar ya teman-teman, tapi dia dibuang saat masih bayi. Nah, dia kemudian kembali ke kerajaan Silla
di mana dia bergabung dengan saudari kembarnya Putri Chonmyong untuk melawan Misil yang punya rencana jahat untuk melenyapkan kedua putri dari kerajaan. Nah, dalam pertempuran sayangnya Putri Chonmyong meninggal teman-teman, berhasil dibunuh oleh Misil. Namun Putri Deokman, yaitu nama kecil dari Ratu Sunduk, itu dengan bantuan Jenderal Kim Yusin dan anak dari Putri Chonmong, di mana merupakan ponakannya sendiri itu berhasil melenyapkan Misil teman-teman, dan dia akhirnya menjadi kaisar wanita pertama dinasti Silla. Kita kembali ke masa kecilnya dulu ya teman-teman, di mana waktu masih bayi atau baru dilahirkan dia hampir dibunuh oleh Misil yang waktu itu berambisi untuk menguasai kerajaan. Nah, seorang pelayan setia bernama Sohwa menyelamatkannya dan membawanya lari dari istana. Dia kemudian dibesarkan di luar kompleks istana. Dan ketika Deokman berusia 15 tahun, dia mengetahui jati dirinya bahwa dia adalah seorang putri kerajaan Silla. Nah, hal ini membuat dia akhirnya kembali ke istana untuk bertemu keluarganya ya teman-teman. Berhasil dari berbagai kesulitan dalam hidupnya, dia akhirnya menjadi penguasa dinasti Silla. Nah, Misil sendiri diperankan oleh Gu Hyun-jong, di mana Misil merupakan orang yang paling berpengaruh, salah satu orang yang berpengaruh di kerajaan Silla. Waktu itu dia berfungsi sebagai peramal kerajaan, sebagai cenayang begitu ya teman-teman. Dan sebelum menjadi cenayang, dia juga pernah menjadi Wonhwa, yaitu kepala wanita pasukan Hwarang. Nah, pasukan Hwarang ini merupakan pasukan yang melindungi raja ya teman-teman. Nah, selain itu ia memiliki kecerdasan yang membuatnya tampil lebih kuat. Misil ini sangat berambisi untuk menjadi permaisuri utama teman-teman. Tetapi ambisinya ini tidak pernah tercapai, bahkan anak yang ia kandung dengan sang raja pun tidak diakui. Nah, karena ambisinya ini tidak tercapai, maka dia melancarkan kudeta dengan motif untuk menggulingkan raja saat itu dan memahkotai keponakannya sebagai raja. Namun kembali lagi usahanya ini gagal lagi ya teman-teman. Deokman berhasil menjadi seorang putri, banyak perubahan di dalam istana ya teman-teman. Nah, dia kemudian menunjuk Bidam sebagai pengawalnya. Dan teman-teman tahu siapa Bidam? Bidam itu adalah anaknya Misil, teman-teman. Terjadi kudeta yang dijalankan oleh Misil yang menyebabkan terbunuhnya raja. Deokman kemudian menunjuk dirinya sendiri sebagai ratu. Nah, begitu banyak pertentangan termasuk perlawanan dari Misil dalam kerajaan. Nah, tetapi karena kecerdikan Deokman, semua orang mengakui dia sebagai seorang ratu. Namun Misil tetap ingin berperang dengannya, teman-teman. Nah, ingat Bidam tadi ya, teman-teman. Anak Bidam itu kan anaknya Misil ya, teman-teman, yang jahat sama Deokman itu. Nah, lambat laun Deokman jatuh cinta dengan Bidam, teman-teman. Namun banyak pihak yang menentang dan melarangnya menikah dengan Bidam karena mereka takut Bidam akan mempunyai maksud lain. Nah, suatu ketika Deokman marah pada Bidam dan begitu juga Bidam terhadap Deokman, teman-teman. Namun mereka tidak tahu bahwa bawahannya Misil sedang mengadu domba mereka. Namun hal ini tidak membuat cinta Bidam pudar, teman-teman. Walaupun dia menyangka Ratu Deokman hendak membunuhnya, sedangkan Ratu juga menyangka Bidam hendak menguasai kerajaannya. Bidam kemudian pergi dari kerajaan. Dia menghimpun kekuatan di benteng selatan demi melindungi dirinya dari ancaman Ratu Deokman. Ratu Deokman itu juga membuat sayembara di mana barang siapa bisa membunuh Bidam, namanya akan tercatat dalam sejarah. Nah, bagaimana kelanjutan keduanya ya, kisah keduanya teman-teman? Silakan dinonton sendiri. Oke teman-teman, itu dia tadi 3 drama Korea
yang menurut saya sangat-sangat bagus dan sangat-sangat saya rekomendasikan untuk teman-teman ya. Jangan lupa supportnya teman-teman untuk channel ini supaya saya lebih bersemangat dalam membuat video. Jangan lupa di klik tombol subscribe-nya, like-nya, jangan lupa komen, jangan lupa share ke sosial media yang teman-teman punya, karena dukungan dari teman-teman sangat berharga bagi saya ya teman-teman. Terima kasih, annyeong.